Wih, udah kemarin nonton di TV nggak Pak Ustadz? Gimana Pak? Itu, aduh apa ya, lucu juga tuh pejabat kita tuh. Dia ditangkap korupsi, ya kan? Kemudian dijatuhi hukuman, dituntutnya tuh 5 tahun. Terus dia bukannya merasa gimana bersalah atau gimana, tapi malah membandingkan dengan koruptor yang lain. Koruptor yang nilainya lebih besar dari dia, tapi hukumannya nggak lebih banyak dari dia. Lebih banyak, nggak terlalu jauh dari dia. Sampai akhirnya dia bilang, wah kalau gitu saya mendingan korupsi yang banyak daripada sedikit. Nilainya hukumannya juga nggak jauh beda. Masya Allah, itu saya ngeliat itu gimana Pak Ustadz kalau kayak begitu ya. Fenomena seperti itu gimana Pak Ustadz? Iya, sering terjadi lah sekarang ya, kita lihat di masyarakat, di tengah-tengah kita, orang yang bahkan sudah tidak memikirkan tentang salahnya, tapi kira-kira saya berapa lama lagi dihukum ya, atau gimana, seberat apa dihukum gitu. Makanya ini maksud saya ada ketimpangan yang cukup nyata ya, dari cara berpikir yang pertama. Karena kalau kita jauh membahas hukum, mungkin Pak Gatot hukum inilah, khususnya hukum negara lah ya, yang ada di Indonesia, mungkin apa yang bisa kita lakukan kan? Tapi sebenarnya saya ingin tarik jauh lebih ke belakang, bahwa ternyata seberat apapun seseorang dihukum atau sebagaimanapun hukum kita buat, kita harus berbicara dari tataran yang paling awal dan paling rendah gitu. Bagaimana kita bisa menyadarkan orang bahwa bukan masalah hukumannya apa, tetapi kesalahan Anda itu seperti apa gitu. Karena banyak kayak gitu loh. Kayak Mas Din misalkan, dia nggak mikir nanti akan ditinggal oleh perempuannya, tapi malah dia mikir berapa perempuan yang bisa saya pacari gitu kan. Kan logika berpikirnya udah salah di situ gitu Mas Din. Jangan itunya yang dipikirkan. Jadi yang coba di bawah itu, yang coba kita sadarkan orang itu, bahwa kesalahan tetaplah kesalahan. Sebagaimana Anda dihukum, itu tergantung, bahkan tergantung di negara mana kita berada. Boleh jadi di Indonesia itu salah, di negara lain itu benar, ya kan? Boleh jadi di negara lain itu benar, di sini itu salah. Jadi hukum kalau dikaitkan dengan manusianya atau orangnya atau society-nya, itu bergantung di mana society-nya itu kan. Tetapi sekarang mari kita tegakkan bagaimana yang benar itu benar, yang salah itu salah. Maka benar saja di dalam argumen para sarjana Muslim terdahulu, bahwasanya kenapa Nabi, Rasul, Al-Quran itu harus ada? Toh kita juga udah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan banyak orang yang bilang kayak gitu kan Pak Gatot? Iya, betul. Butuh nggak sih kita sama agama? Butuh nggak kita sama Nabi? Butuh nggak kita sama kitab suci? Toh kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu kok gitu. Nggak bisa, barometer benar salah itu kalau dikembalikan kepada setiap pribadi manusia, jauh seperti orang yang tadi deh. Barometer kesalahannya itu fatal tuh. Ya udahlah, kalau kesalahan saya kecil, hukuman saya sama atau hampir sama dengan kesalahan yang lebih besar, ya udahlah, saya lebih korupsi lebih banyak lagi aja gitu. Nah, makanya itulah fungsinya ada Nabi, ada Rasul, ada Al-Quran, ada Tuhan yang kita percaya. Karena menjadi barometer kesalahan atau tidaknya, benar atau tidaknya, ada patokannya gitu. Kayak gitu sih Pak Gatot, cara kita, maksudnya sudut pandang yang bisa saya bawa dulu gitu. Karena kalau kita menilai apakah hukumnya ini sudah pas atau tidak, ini diskusi yang panjang lagi nih. Betul. Kayak gitu Mas Din. Melihat saat ini kan banyak rakyat kecil itu ditindas nih Ustaz. Nah, Rasulullah itu mengingatkan kita bahwa doa orang yang rakyat kecil itu doanya itu tidak ada memiliki penghalang gitu. Nah, lalu bagaimana pemimpin saat ini yang menindas rakyat kecil? Iya. Tumben ya, kantin masjid agak serius ini ya. Serius ya, biasa kita ini ya, udah mulai getar ya sekarang kalau di kantin masjid. Kuliah biasanya. Nah, itu biasanya anak-anak semester 1 banyak buku-buku filsafat gitu. Habis ujian jadi baru hafalan ya. Katanya itu bagus ya. Kacau ya. Rakyat kecil yang tertindas. Sebenarnya gini, kalau kita alirkan lagi obrolan kita bagaimana kesadaran dan lain sebagainya, saya juga ingin sampaikan
Dan kita juga ingin suarakan kepada orang-orang yang mungkin sekarang merasa tertindas. Poin yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwasanya setiap umat muslim, umat mukmin memang di dunia ini akan dipenuhi oleh ujian dan cobaan. Kita akan diberikan ujian dan cobaan. Tapi jangan sampai di situ. Bahwa orang yang terzolimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesempatan mereka bahkan jauh lebih besar daripada mereka yang tidak terzolimi. Betul yang disampaikan oleh Mas Din tadi bahwasanya orang yang terzolimi itu doanya tak ada hijab, Pak Gatot. Ya. Sekalinya kita dizolimi, maka berkesempatanlah untuk itu berdoa sebanyak-banyaknya. Saya tidak ingin bahas tentang terzolimi masalah hukum, tapi saya ingin membahas tentang suatu kondisi di mana kita merasa terzolimi oleh Tuhan, padahal itu bukan sebuah kezoliman. Saya kasih contoh. Di zaman Nabi ada perempuan yang ditimpa oleh penyakit kulit yang luar biasa. Penyakit kulit yang bahkan pada saat itu tidak ada obatnya karena kondisi medis belum modern. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya merasakan ketidakadilan yang sangat luar biasa. Kenapa saya, mohon maaf, bukan penyakit kulit, bukan hanya penyakit kulit, tapi dia punya penyakit ayan juga. Penyakit ayan, kan penyakit ayan yang suka sendiri tiba-tiba tidak terkontrol. Ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan yang sangat luar biasa. Saya tidak bisa diobati. Saya tidak merasa nyaman dengan hal ini gitu. Tolong doakan saya supaya saya bisa sembuh dari penyakit ini. Rasul memberikan pilihan. Pilihan ini juga untuk menyadarkan dia bahwa tidak serta-merta apa yang diberikan oleh Tuhan berupa cobaan itu adalah sebuah kerugian. Rasul mengatakan, wahai perempuan, mana yang kamu pilih? Saya akan mendoakan kamu sembuh, kamu akan pasti sembuh. Kemudian yang kedua, saya tidak mendoakan kamu sembuh, tetapi ada kabar baik bahwa dengan penyakit ini, kemudian engkau sabar atas penyakit ini, maka ketika kamu dibangkitkan di akhirat, kamu akan langsung diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang dipilih oleh dia? Dipilih untuk menahan penyakit itu supaya mendapatkan surganya Allah. Yang ingin saya capture di sini adalah bahwa kezoliman yang dia rasa, apalagi itu datang dari seorang manusia, bersabarlah di situ dan ingat bahwa kezoliman yang ditimpa oleh seseorang itu bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang ini berdoa apapun. Karena doa yang terucap dari orang-orang yang terzolimi itu tidak ada hijab. Nah, maka berhati-hati nih, baik kita yang berpotensi untuk menzolimi orang atau para pemimpin kita yang berpotensi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menzolimi wong cilik. Kenapa? Karena boleh jadi dari kezoliman ini sejuta dan sebanyak apapun kemanfaatan yang diberikan, kalau orang-orang kecil ini merasa terzolimi ketika mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekejap mata dan mudah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri semuanya. Jadi ini perlu menjadi catatan kita. Kayak gitu sih, Pak Gatot. Ngopi dulu enak kali ya, Mas. Boleh, Pak. Kopi nggak? Lanjut dulu. Nanya dong lu. Ya. Apa udah panas Pak Bukhari ini, udah panas ini. Tentang korupsi tadi. Pak Ustadz, ini tadi berkenan dengan soal korupsi. Mau banyak, mau kecil, relatif. Tapi kebanyakan miris saya melihatnya saat ini pejabat-pejabat Indonesia, padahal kan mereka kan udah disumpah melalui kitab sucinya masing-masing, baik Islam maupun yang non-Muslim. Sumpah jabatan ya. Sumpah jabatan. Nah ini bagaimana Ustadz kaitannya dengan perlakuan mereka ini? Bismillahirrahmanirrahim. Berat lagi aja deh ini pertanyaannya. Apa? Sekali-kali kita bahas hal-hal semacam ini karena kayak gini Pak. Kita pernah bahas bab sumpah. Tuh mana kopinya? Dulu. Kopi Mas Den. Oh, iya. Agak kalau pembahasan ini tanpa kopi Mas Den selesai nih. Jangan sampai kita yang emosi di sini Mas Den. Kopi apa nih? Silakan. Kopi apa? Biasa dia. Ya, saya air biasa aja. Air biasa. Karena kalau saya kopi juga agak ikut panas saya nih. Jadi gini Pak. Jadi kalau masalah pembahasan tentang sumpah, kita pernah bahas tentang sumpah Pak Gatot. Jadi sumpah itu memang dia sumpah dengan Al-Quran atau apa itu simbol Pak. Sebenarnya puncak tertinggi dan komitmen seorang muslim ketika dia bersumpah atas nama Tuhan. Sekarang pertanyaannya, sebagaimanapun keluar kata Tuhan dari mulut seseorang, tapi kalau hatinya tidak bertuhan, bagaimana Pak? Ya. Kalau orangnya benar-benar tidak komitmen dengan kalimat Tuhannya, bagaimana Pak? Jadi itu dia. Makanya kalau kita sekarang kita katakan bahwa padahal mereka sudah disumpah atas nama Tuhan, mereka sudah bersumpah dengan Al-Quran,
Tapi kok mereka tidak berubah juga? Bukan Al-Quran atau sumpahnya yang salah. Tapi mari kita koreksi dari pribadinya. Bagaimananya. Maka mungkin ya, sempat viral tentang mensrea. Yang stand up komedinya Panji Pragiwaksono. Ya, di situ sebagai saya penikmat stand up, saya menikmati itu. Tapi memang ada beberapa statement beliau, ya kita tidak bisa salahkan. Karena memang seorang komika saja gitu yang mengatakan bahwa pemimpin kenapa harus dipilih? Kenapa hanya dipilih karena dia rajin sholat atau apa dan lain sebagainya? Menurut hemat pribadi, salah satu barometer memilih pemimpin memang dari ibadahnya seperti apa. Itu bukan satu-satunya barometer, tetapi barometer utama sebagai umat Muslim hemat pribadi memang bagaimana kekuatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa itu penting? Karena itu menjadi tameng antara dia dengan Tuhannya, antara dia nanti dengan masyarakatnya. Kalau dengan Tuhannya saja dia dalam tanda kutip tidak patuh, bagaimana dia bisa mematuhi dan bisa peduli kepada masyarakatnya? Sorry to say, meskipun di sana memang Panji mengatakan itu bukan barometer utama, tetapi di sini saya sampaikan bahwa itu barometer utama. Tapi Panji di sana memang menyebutkan itu bukan satu-satunya barometer, dan kita sepakat dalam poin itu. Tetapi ini harus menjadi barometer utama Pak Bukhari. Dan memang juga ibadah, sujudnya mereka, sholatnya mereka juga tidak menandakan bahwa dia itu benar-benar patuh kepada Allah. Karena lagi-lagi kepatuhan itu urusan hati. Nah jadi itu sih Pak Bukhari. Ketika Pak Bukhari menyinggung bahwa kenapa sih orang masih berani korupsi, orang masih berani menipu rakyat dan lain sebagainya. Karena ada Karena ada memang gap di sana tentang seorang manusia dengan Tuhannya itu hubungannya seperti apa. Gitu Pak. Dan itu kita tidak bisa masuk karena itu. Maka yang bisa kita sampaikan di sini adalah mari kita membersihkan dulu jiwa-jiwa kita sebelum menjadi pemimpin dari hal-hal semacam itu. Kayak gitu sih. Karena ketamakan, korupsi, ketidakpuasan itu lahir dari hati-hati manusia yang masih diselimuti oleh penuh dengan dosa-dosa. Kayak gitu sih. Tapi kadang-kadang yang saya lihat mereka terkungkung dengan situasi keadaan. Gimana Pak Gori? Coba lebih misalnya dalam suatu pemerintahan sebagai pembantu lah misalnya sama pemimpin. Yang misalnya pemimpin itu memberikan instruksi untuk melaksanakan apa yang ditugaskan oleh pemimpin itu, akhirnya ya ada istilah markup proyek lah gitu. Padahal itu juga yang saya lihat yang miris lagi, dia juga salah satu ya tokoh agama, orang yang jubel pesantren. Nah itu bagaimana sih? Terima kasih Pak Bukhari, tapi kita bahas pelan-pelan itu. Maksud saya adalah memang di dalam Al-Quran kita diminta untuk ati'ullah wa ati'ul rasul wa ulul amri minkum. Kita mematuhi Allah, mematuhi Rasul, dan mematuhi siapa yang memimpin kita. Dalam tanda kutip yang memimpin kita ini selama dia tidak mengajak kita kepada keburukan. Itu dulu. Tapi saya ingin tarik lagi pembahasan ini, saya ingin stabilo dia tentang bagaimana kita bersikap kepada manusia dan bagaimana kita bersikap kepada Allah. Seperti ini deh. Seorang ulama pada masanya pernah mengucapkan sebuah kalimat yang sangat menarik. Dia mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi lam yaj'al dzunubi ria'an. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan dosaku atau kesalahanku itu seperti bau. Andai kata sebuah dosa atau kesalahan yang kita lakukan itu menjelma menjadi bau, maka mungkin tidak ada yang sanggup duduk di sini sekarang. Karena kesalahan kita itu menjelma menjadi bau yang tak sedap, Pak Bukhari. Jadi bersyukurlah kepada Allah yang telah menciptakan itu gitu. Karena lucunya manusia seperti ini. Kenapa orang masih suka korupsi, orang masih suka menzolimi rakyat kecil dan lain sebagainya? Karena dia merasa, nggak ada yang tahu nih. Cuman Allah yang tahu gitu. Andai kata manusia itu tahu tentang kesalahan kita, ada tuh berita juga, entah itu polisi atau apa, habis di sidang dia lari ke mobil. Ada nggak? Karena malu dilihat oleh orang gitu. Dia malu untuk disaksikan oleh orang bahwa dia itu salah. Kemudian Allah ini agak-agak tersinggung. Akhirnya di ayat Qudsi, di hadis Qudsi Allah pernah mengatakan seperti ini. Oke,
Kamu telah kututupi semua kesalahanmu di mata manusia, sehingga kamu tidak menjadi malu. Tetapi tidakkah engkau tahu, wahai manusia, bahwa aku maha tahu atas segalanya, baik yang kamu tutupi atau tidak kamu tutupi. Sekarang pertanyaannya, kamu lebih malu kepada manusia, tetapi tidak malu kepada Tuhannya manusia yang aku tahu segalanya? Dan inilah yang harus kita sentuh pemimpin-pemimpin kita. Boleh jadi Anda bisa bermain di atas kertas. Boleh jadi Anda bisa markup dan lain sebagainya. Terserah apa yang Anda lakukan. Manusia tidak ada yang tahu setutup-tutupnya. Tetapi ingat, Allah Maha tahu. Pak Bukhari lagi-lagi. Kalau orang-orang ini tidak tersentuh hatinya atau tidak bergetar hatinya dengan kondisi seperti ini, apa dayalah kita ini senter kecil yang ada di sini gitu, yang hanya menyampaikan, tidak. Karena memang perubahan itu harus datang dari hati dia, hati orang-orang ini. Gitu. Kayak gitu sih. Bagaimana kita minta menuntut mereka untuk bisa peduli dengan kita, untuk minta kita juga ikut prihatin dengan kondisi masyarakat zaman sekarang. Kalau memang mereka tidak bisa menata hatinya untuk takut kepada Tuhannya. Kayak gitu Pak Bukhari. Dan saya ingin tutup bahwa bukan tentang background pesantren dia, bukan tentang tokoh agama yang dilihat oleh dia, tetapi ini tentang bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti saya akan sedikit bahas tentang itu lebih mendalam. Minum dulu Ustaz. Siap, terima kasih Pak. Biar sehat. Oke Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz. Rasulullah itu kan mencontohkan hukum yang sangat adil untuk keluarganya dan rakyatnya. Nah, untuk saat ini kita lihat itu hukum itu hanya untuk orang-orang tertentu. Bahkan undang-undang aja bisa dirubah gitu. Waduh. Hanya untuk kepentingan sendiri. Agak fokus ke Mas Din ini kameranya ya. Pokoknya kita nggak masuk ini. Nah, itu terus. Nah, itu bagaimana tuh? Siap, terima kasih Mas Din. Pembahasan kita tentang adil ini. Kita harus benar-benar paham kata adil itu seperti apa gitu kan. Adil itu bukan setara. Tetapi adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu adil. Ya, dan contohnya udah banyak lah. Anak Mas Din misalkan anak SD kita kasih belanja 5.000, ya anak SMP anak SMA kita kasih belanja 50.000. Itu bukan tidak adil, tapi sesuai tempatnya. Itu contohnya. Nah, sama seperti hukum. Hukum ini juga kita harus benar-benar adil, artinya kita tempatkan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan semestinya dan lain sebagainya. Jangan sampai kesalahan yang sama, tetapi orangnya yang berbeda, itu kita hukumnya berbeda juga, tidak. Bukan ini makna adil. Makna adil adalah ketika kesalahannya memang sama dan lain sebagainya, kita hukumi juga sama. Kayak gitu. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap adil kepada para sahabat dan lain sebagainya, Rasulullah sebagai pemimpin yang tertinggi pada saat itu, di atas Rasulullah bukan hanya pemimpin negara, beliau pemimpin agama, bahkan menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketika beliau berucap wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hanya wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah. Bahkan semua orang pada masa itu yang meyakini kerasulannya, Rasul bilang pasti A dilakukan. Meskipun harta dan nyawanya itu dikorbankan, mereka tetap membela Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah berhukum, apa yang beliau lakukan? Ketika beliau berhukum, beliau katakan di depan masyarakatnya, di depan rakyatnya, hukum itu harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Andai kata itu Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka potong dia punya tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan hanya ucapan. Saya pernah bahas di pembahasan kita yang kapan itu saya lupa, tentang hadis ifki, hadis ifkin. Hadis itu membahas tentang bagaimana Rasul terdiam ketika Sayyidatuna Aisyah dituduh berzina. Kalau memang beliau tidak adil dalam berhukum, orang yang menuduh itu langsung dibantai oleh Rasul. Bisa saja Rasul bilang, kadzab, bohong orang itu. Hukum dia, tapi tidak. Rasul terdiam, menunggu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu wahyu itu turun. Artinya apa? Artinya Rasul berhukum tidak atas dasar nafsunya. Rasul berhukum tidak atas dasar keinginannya, tapi Rasul berhukum atas dasar memang yang benar-benar, yang salah-salah. Tapi sekarang Pak Gatot orang banyak berdalih, kan itu nabi, kita bukan nabi boy, katanya gitu kan. Nah, makanya nggak ditabok sama orang. Ya bukan masalah nabi atau tidak gitu loh. Kalau kan sekarang ini kita di Indonesia kita sudah sepakat
berhukum bagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hukum perdana dan perdata dan lain sebagainya sudah ada nih. Ayo dong kita komitmen dengan itu. Saya tidak ingin mengatakan ayo kembalikan hukum Allah di sini Al-Qur'an hadis, enggak. Itu bukan ranah kita. Kita sudah komitmen dengan hukum yang kita tancapkan, Pancasila dan undang-undang dasar kita sudah tetapkan itu. Mari kita patuhi ini gitu. Bagaimana kita mau patuh dengan hukum Allah? Hukum yang kita buat sendiri aja ini kita masih ini gitu kan? Nah kayak gitu sih menurut saya. Sebenarnya ada sinyal bagus ya, pemerintah waktu itu menaikkan gaji hakim kan, sampai 300%. Artinya di sini ada upaya perbaikan hukum lah, kita sambut baik itu kan. Tapi memang faktanya belum 100% berjalan, sehingga makanya publik itu merasa putus asa tadi seperti dikatakan Didin. Hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu kan. Jadi memang akhirnya banyak nih kalau kita lihat di sosmed tuh ini ya sebabnya kenapa di akhirat itu ada pembalasan hukuman, karena memang di dunia ini susah diharapkan adil. Makanya seadil-adil hukuman itu ya di akhirat nanti. Ya mungkin ya itulah, balik lagi kalau kita mau ini Pak Ustadz, memang harus dari kesadaran kita ya. Kesadaran semua individu lah, baik itu hakim maupun jaksa maupun kita sendiri juga. Kita harus sadar lah bahwa kita akan mendapatkan keadilan sebenarnya nanti di akhirat gitu ya. Berarti dengan pernyataan Pak Gatot lagi-lagi ternyata bukan tentang hukumannya dan bukan tentang gajinya kurang atau lebih. Betul. Berarti benar-benar tentang diri manusianya itu sendiri gitu. Tabiatnya manusia memang sudah diketahui, tabiatnya manusia memang menyukai harta, tabiat manusia menyukai ketenaran, tabiat manusia menyukai kekuasaan, tabiat manusia menyukai banyak uang dan lain sebagainya. Itu tabiat manusia. Bagaimana tabiat manusia ini bisa diperbaiki? Ya perbaiki bagaimana keberagamaannya dia. Bagaimana cara kita beragama. Saya tidak ingin mengatakan di sini bagaimana cara dia berislam, bagaimana cara dia beragama tidak. Tapi bagaimana cara kita meyakini Tuhan kita masing-masing deh. Karena pejabat kita di sini sekarang tidak hanya beragama Muslim saja, banyak di agama yang lain. Bagaimana cara kita bertuhan dulu. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana cara kita bertuhan, bagaimana cara kita menjadi manusia dulu Pak Gatot. Itu yang penting. Karena percuma kita berbicara tentang agama kalau gelasnya sebagai manusia itu bagaikan gelas ini Pak Gatot. Kalau gelas ini putih bersih seperti ini, bening kita masukkan air, bening dia kelihatan. Air itu bagaikan agama yang dituangkan. Tetapi kalau manusianya ini, gelasnya ini udah kotor, sebening apapun agama yang dituangkan, maka hasilnya tetap akan kotor. Butek ya. Begitu pula kita, jangan salahkan agama lagi-lagi. Benar-benar ini kembali kepada kemanusiaannya itu seperti apa. Nah itu sih Pak Gatot. Karena kepedulian dan lain sebagainya itu lahir dari memang hati kita masing-masing. Lahir bagaimana cara kita mengolah diri kita dan seperti apa dan lain sebagainya. Betul kata Pak Bukhari tadi, lingkungan mempengaruhi. Tapi lagi-lagi, kalau lingkungannya memang kotor, kalau kita bisa bertahan dengan kebersihan dan kesucian kita, maka mungkin itu akan menjadi. Kemudian saya tutup dengan sebuah statement bahwasanya yang utama ini bukan takut ke hukum. Banyak orang yang bilang tidak takutkah dia ke hukum? Tidak. Tapi takut gak dia kepada Tuhannya atau tidak? Dan takut kepada Tuhan itu bisa dilakukan bagi mereka yang memang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya adalah takwa menghindari keburukan sebelum masuk kepadanya. Beda takwa dengan tobat itu Pak Gatot. Kalau tobat kita lakukan setelah kita jatuh kita bertobat. Tapi kalau takwa dilakukan sebelum jatuh kita berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Bagaimana cara kita mengelola takwa dan keimanan dan lain sebagainya? Caranya adalah benar-benar kita mentafakkurkan diri kita. Kayak gitu sih. Kalau kita kembali ke pembahasan besar kita tentang hukum bisa ditegakkan ketika kita bisa sadar bahwa yang kita takuti di sini bukan hukum dunia, tetapi yang kita takuti di sini adalah hukum akhirat. Dan ingat, hukum akhirat tidak akan pernah bohong, karena yang berhukum bukan lagi lisan yang pandai bersilat lidah, tetapi yang berhukum nanti itu adalah semua kita, mata, kepala, kaki, badan, semua yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu sih. Ittaqullah, bertakwalah dan takutlah kepada Allah. Itu aja pesan yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Ustaz atas pencerahan hari ini.
Ustaz.